Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murad MSI, Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Hadi SKM MKes, Wakil Rektor 2, Dr. Insinyur Mutmainah MM, para dekan, wakil dekan, dan kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati beserta tim, Koordinator UPPM Fakultas, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam sosialisasi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada sosialisasi kali ini, insya Allah akan menyampaikan terkait pertama panduan hibah penelitian internal tahun 2022, kemudian penyampaian timeline pelaksanaan hibah penelitian internal tahun 2022, dan sistem tata kelola Simlitamas UMJ. Marilah kita memulai kegiatan pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus membuka acara yang insya Allah akan diwakilkan Bapak Wakil Rektor 1. Yang ketiga pemaparan panduan hibah penelitian internal tahun 2022. Keempat pemaparan timeline hibah penelitian internal tahun 2022. Sistem tata kelola Simlitamas UMJ dan penutup. Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara yang insya Allah dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Kepadanya dipersilakan. Di mute ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para wakil rektor, Bu Prof. Tri Yuni selaku Ketua LPPM dan seluruh staf. Pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih pagi ini kita semua sehat dan bisa melaksanakan sosialisasi mengenai program hibah penelitian internal di UMJ. Perlu kami informasikan bahwa kita bersama dengan LPPM dan Wareg 2 telah merevisi ya Bu ya, Prof ya, merevisi mengenai anggaran dan anggaran untuk penelitian. Bentar. Anggaran untuk penelitian kita. Iya Pak Dekan, sebentar. Anggaran untuk ya. Mohon maaf Prof, ini ada kanan kiri oke, jadi ya. Nggak apa-apa Pak, itu tandanya UMC sudah banyak jadi kegiatan. Bapak dan Ibu, anggaran kita sudah sesuaikan. Kalau yang dulu anggarannya itu sekitar 5 jutaan begitu ya. Sekarang rata-rata itu 7,5 per dosen per penelitian ya. Kemudian khusus untuk teman-teman di kedokteran ini yang agak lebih tinggi, dan itu kemarin yang sudah kita sepakati di bidang Wareg 2 dan juga bersama dengan LPPM waktu itu. Nah ini tentu upaya kita menambah dana penelitian dan PKM ya, dana penelitian dan PKM ini kita juga sudah sesuaikan adalah dalam rangka mendorong makin banyaknya hasil-hasil riset, kemudian juga publikasinya. Apalagi ini kita berharap ya Prof. Tri Yuni ya, banyak produk yang nanti dihilirisasi melalui
kerjasama dengan dunia industri, ya. Kemudian juga berharap bahwa banyak juga mendorong perubahan jenjang karir dosen yang sekarang kita sedang mendorong untuk banyak ke arah lektor kepala, guru besar dan sebagainya. Nah, tentu ini adalah inline dengan semua upaya kita. Oleh karena itu mohon ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Sivitas Akademika, terutama dosen di dalam mengikuti kegiatan hibah ini. Ya. Saya kira demikian, Prof. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan makin banyak menghasilkan penelitian-penelitian yang memiliki daya saing tinggi, sehingga kita punya banyak stok. Nanti andai pun nanti tidak oleh tim ternyata nggak layak untuk maju di internal, tapi justru layak untuk maju di level nasional, nah itu akan jauh lebih baik. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi mengenai program IPA ini kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek 1. Sama-sama, Prof. Prof, saya sambil menyimak, kebetulan di sebelah ini lagi sosialisasi mengenai pengisian SKPI, jadi saya kanan kiri ya, Prof ya. Iya, siap. Sambil menyimak. Siap, Pak Warek 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warek atas sambutannya. Selanjutnya pemaparan panduan hibah penelitian internal tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati selaku Ketua LPPM UMJ, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Darto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang saya hormati terutama kepada Bapak Rektor dan Bapak Ibu Warek UMJ yang saat ini juga baik sedang menyimak ataupun sedang melakukan kegiatan lain yang sama pentingnya dengan UMJ, dan kemudian kepada Bapak Ibu Dekan yang hadir dan juga ataupun yang sedang melakukan aktivitas yang lain, Bapak Ibu Kaprodi, kemudian Bapak Ibu dosen semuanya yang hadir pada Zoom ini. Bapak Ibu mohon izin saya akan share langsung ke panduan saja, karena sama-sama kita tadi sudah mendengarkan dari Pak Warek 1 terkait arahan, di mana bahwa kegiatan internal LPPM atau kegiatan internal penelitian ini didedikasikan bagi para dosen untuk bisa meningkatkan supaya Bapak Ibu semua mempunyai penelitian. Nah, nanti kita akan coba cermati bersama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu optimal di dalam melakukan penelitian ini, maka dalam 1 tahun penelitian itu bisa menjadi ketua atau menjadi anggota, atau bisa menjadi dua-duanya anggota. Jadi artinya bahwa 1 tahun penelitian Bapak Ibu dosen sudah mempunyai 2 penelitian yang dibiayai daripada UMJ. Nah, untuk itu juga tadi sudah dipesankan oleh Pak Warek 1 dan Ibu Warek 2 terkait dengan anggaran biaya. Anggaran biaya kita, alhamdulillah tahun ini naik secara drastis ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 440 skema di mana Bapak Ibu dengan dana tadi sudah disampaikan, dana yang dicairkan adalah 7,5 dan 2,5 dalam bentuk in-kind. Artinya apa? Supaya Bapak Ibu nanti memenuhi dari borang. Jadi borang itu adalah 10 juta per tahun. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya mohon untuk share. Mas Darto bisa dibantu panduan hibah internalnya juga bisa dimasukkan di kolom chat, ataupun Bapak Ibu sudah bisa mendownload ini di laman Silitapas.
Nah, baik Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan, silakan masukkan untuk di kolom chat ya, Bapak Ibu ya, langsung saja. Kemudian atau yang kedua, Bapak Ibu langsung raise hand aja, karena supaya saya tidak lupa pada ini. Baik Bapak Ibu, hibah internal ini alhamdulillah sudah disusun bersama. Susun bersama oleh siapa? Oleh tim LPPM. Jadi tim LPPM itu meliputi siapa saja adalah meliputi struktur organisasi yang ada di LPPM, di mana di dalamnya ada UPPM fakultas. Dan ini secara legal sudah di SK-kan dalam SK Rektor 271 tahun 2022. Hal ini sesuai dengan arahan baik Rektor ataupun BPH bahwa pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat adalah sentralisasi dan melalui sistem, Bapak Ibu. Tentu saja ini akan meningkatkan daripada reputasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan juga kami selalu bergandengan tangan juga dengan KSU. KSU itu siapa? KSU itu adalah humas daripada rektorat, di mana Mbak Tria Patrianti ya, dalam hal ini adalah merupakan kolega kita yang selalu mensiarkan daripada kegiatan-kegiatan penelitian. Baik Bapak Ibu, ini adalah tim penyusun Bapak Ibu. Nanti insya Allah dalam proses ini nanti kami akan dalam waktu dekat kami akan ISBN-kan. Tapi untuk sementara waktu karena UMC sedang ada proses untuk blacklist dengan perpustakaan nasionalnya tidak bisa memproses daripada ISBN, maka kami sampaikan dulu yang dalam bentuk ISBN. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sedikit reminder bahwa menjadi universitas terkemuka, modern dan Islami pada tahun 2025 tentu saja menjadi cita-cita dan idaman kita bersama, di mana Pak Rektor dan Pak Warek dan Ibu Warek telah menyampaikan gaung daripada Universitas UMC akan menuju kepada unggul. Nah, untuk itu Bapak Ibu tentu saja kita semua akan mendukung bersama-sama dalam satu nahkoda, artinya dinakodai oleh Pak Rektor untuk bisa menuju ke arah sana. Nah, saya rasa bahwa Pak Rektor pada Dr. Insinyur Makmun Murad sangat mendukung kita semua di dalam proses pencapaian daripada penelitian ataupun dalam proses Bapak Ibu untuk meningkatkan kepangkatan Bapak Ibu, terutama untuk LK dan GB. Nah, tahun 2021 sudah ada 2 GB, tahun ini insya Allah akan ada 2 GB yang sedang proses on the way. Dan akan bertambah lagi 2 GB, moga-moga tahun ini bisa GB-nya bisa 4 ya, Pak Warek 1 ya, sambil menyimak ini. Moga-moga ini semua bisa menginspirasi kita bersama untuk bisa mencapai jenjang kepangkatan yang tertinggi. Kemudian Bapak Ibu, ini juga disampaikan di dalam AMI, atau di dalam akreditasi, Bapak Ibu ya, bahwa kajian AIK telah diintegrasikan. Nah, hal itu telah disampaikan juga di dalam SK Peraturan Rektor. Peraturan Rektor terkait integrasi AIK di dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat menjadi satu kesatuan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka kami mengadopsi SK Rektor tersebut di dalam proses untuk menyusun panduan ini. Nah, Bapak Ibu, moga-moga dengan kita berada di Muhammadiyah, kita semua berada pada platform daripada Muhammadiyah. Jadi artinya bahwa kehidupan Muhammadiyah adalah diabdikan untuk bisa memberikan amal ma'ruf nahi mungkar dan juga Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian sebagai salah satu ibadah kita, menegakkan Islam sebenar-benarnya. Baik Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu lebih paham bagaimana cara mencapai itu semua, dan LPPM tentu saja mendukung dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah pengantar Rektor Bapak Ibu, dan Pak Rektor sangat mendukung daripada kegiatan Bapak Ibu, terutama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang nanti diintegrasikan dalam pengajaran, terutama pengajaran Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kami mulai, jadi Bapak Ibu juga sudah bisa membuka.
Jadi kira-kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kira-kira mengganjal, Bapak Ibu sudah bisa bertanya pada forum ini. Nah, perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, peneliti yang menjadi ketua dikti langsung di blacklist di dalam sistem ini. Jadi peneliti yang menang di hibah dikti tahun 2022 itu ada 7, termasuk saya sendiri itu sudah tidak bisa ikut di dalam penelitian ini sebagai ketua. Nah, kemudian kami kemarin berembuk dengan UPPM Fakultas, Bu, apakah bisa menjadi anggota? Nah, setelah melihat mengkaji daripada kuota penelitian 440, di mana dosen UMJ adalah 550, maka ketua dari Dikti masih boleh tetapi menjadi anggota saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di pendahuluan ini kita menyampaikan bahwa standar nasional daripada penelitian, terutama kepada standar nasional dikti, kami telah penuhi. Nah, untuk itu juga di PTMA adalah pelaksanaan daripada catur dharma. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa LPPM juga mendapatkan RTL dari kegiatan Baitul Arqam kemarin. Salah satunya adalah 3-5 daripada kegiatan penelitian adalah mengkaji tentang AIK. Nah, ini semua nanti akan dikoordinasikan dengan Ketua LPP AIK Dr. Saiful Bahri. Nah, untuk itu Bapak Ibu tentu saja kami membuka seluas-luasnya apabila Bapak Ibu akan melakukan penelitian baik kolaborasi dengan Aisyah, dengan LPCR Muhammadiyah. Nah, silakan Bapak Ibu untuk bisa menjadikan itu. Jadi bisa punya mitra, bisa juga tidak. Nah, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu, penelitian ini juga bisa difokuskan kepada peningkatan daripada internal daripada UMJ. Misalnya Bapak Ibu akan mendukung daripada proses akreditasi. Nah, itu boleh, itu dipakai sebagai proses pencapaian terhadap akreditasi. Nah, itu nanti semua bisa dikoordinasikan dengan Kaprodi atau dengan Dekan. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam proses ini nanti juga Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan satu ketua itu beranggotakan dua dosen. Nah, dua dosen tersebut bisa punya jenjang jabatan akademik atau bisa TP atau tenaga pengajar. Artinya apa di sini? Bapak Ibu bergandengan tangan bertiga, kemudian Bapak Ibu mempunyai satu anggota mahasiswa. Nah, mahasiswanya minimal 1. Nah, untuk di UMJ, Peraturan Rektor Nomor 823 Tahun 2021, Pedoman Integrasi Catur Dharma di lingkungan UMJ. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu tentu saja kami semua di LPPM kemarin sudah mengedraft dengan arahan Pak Warek 1 ya, terhadap konten daripada akademik ini bisa memenuhi untuk semua. Termasuk di dalam tujuan ini, tentu saja Bapak Ibu sebagai sivitas akademika tentu saja kita akan mentaati daripada kode etik penelitian, termasuk Bapak Ibu di dalam proses untuk bisa melaksanakan penelitian ini sebaik-baiknya di dalam proses ibadah Bapak Ibu, apalagi sekarang adalah bulan Ramadan. Moga-moga bisa mengisi Bapak Ibu tetap produktif untuk itu. Nah, baik Bapak Ibu, sasarannya tentu saja ini semua sudah disampaikan di dalam panduan. Nah, mengenai bab kedua, kebijaksanaan dasar penelitian, tentu saja landasan penelitian yang pertama kali adalah nilai-nilai Islam, Bapak Ibu. Dan saya sendiri juga kemarin mengikuti Baitul Arqam juga mendapatkan banyak pencerahan lah di dalam proses melakukan penelitian ini sebagai sesuatu ibadah kita. Baik Bapak Ibu, tentu saja ada nilai-nilai Islam, kemudian ada undang-undang yang tidak boleh kita lupakan tentang Sisdiknas, kemudian guru dan dosen, dan juga standar nasional perguruan tinggi. Nah, dan tidak lupa di ACU adalah statuta dan rencana induk penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta.
termasuk Renstra daripada UMC. Nah, Bapak Ibu, kemudian standar mutu penelitian. Nah, tentu saja dalam hal ini saya juga setelah LPPM telah berkoordinasi dengan BPM untuk standar mutu penelitian. Nah, untuk standar mutu penelitian kami ada 8 sesuai dengan SNPT dari hasil, kemudian isi, standar proses, standar penilaian, kemudian standar peneliti. Nah, jadi untuk itu LPPM nanti akan bekerja sama dengan reviewer terakreditasi, Bapak Ibu. Jadi saat ini kami menerapkan standar bahwa nanti di dalam proses proposal, Bapak Ibu akan direview oleh reviewer terakreditasi dan mempunyai sertifikasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, standar sarana prasarana. Nah, standar prasarana penelitian ini terkait dengan in-kind Bapak Ibu, 2,5 juta. Jadi totali nanti Bapak Ibu yang akan dicairkan adalah 7,5, tetapi 2,5 adalah dalam bentuk in-kind, jadi total 10 juta. Nah, standar pengelolaan penelitian tentu saja Bapak Ibu, kita sudah alhamdulillah sudah mempunyai sistem Simlitapmas. Simlitapmas adalah merupakan sistem tata kelola, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya big data, tetapi adalah sistem tata kelola yang nanti moga-moga bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain di UMC. Nah, baik Bapak Ibu, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, kami memakai pendanaan kriteria minimal, di mana kami sudah bekerja sama dengan BPM tentang 1 dosen untuk penelitian adalah 10 juta per tahun. Nah, oke Bapak Ibu, mengenai arah penelitian Bapak Ibu. Arah penelitian tentu saja Bapak Ibu nanti akan tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1, bagaimana bisa menghasilkan luaran yang baik. Nah, tetapi nanti pada proses penelitian internal ini tentu saja akan ada syarat-syarat minimal apa luaran yang dapat dicapai oleh Bapak Ibu. Nah, saya juga mendapatkan pesan dari BPH dan juga Pak Rektor bahwa penelitian ini adalah penelitian berbasis luaran, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya laporan, tetapi luarannya juga dikejar supaya Bapak Ibu nanti produktif. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan karir akademiknya, baik untuk BKD ataupun untuk menuju lektor kepala dan juga guru besar. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira seperti ini prosesnya dan kami juga mengelaborasikan terhadap proses MBKM. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kemudian fokus penelitian, kami memakai fokus penelitian yang ada pada LPPM sesuai dengan renstra daripada penelitian. Nah, Bu, apakah sama renstra dengan RIP? Sama. Jadi renstra bahasanya kadang-kadang dinamakan sebagai renstra penelitian, tapi kadang-kadang dinamakan sebagai rencana induk penelitian. Nah, oke Bapak Ibu, topik penelitian ini saya rasa cukup mewakili daripada fakultas-fakultas Bapak Ibu, dan nanti juga bisa mengacu daripada renstra penelitian yang telah disusun oleh Bapak Ibu Dekan, dibantu oleh UPPM Fakultas. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira ini sudah ada bidang saintek, industri dan lingkungan, kemudian ada kesehatan, sosial dan ekonomi, kemudian ada sosbud dan kemanusiaan. Tentu saja ini merupakan lintas disiplin keilmuan Bapak Ibu sesuai dengan tren sekarang di mana penelitian harusnya dihilirisasi untuk menuju inovasi sehingga Bapak Ibu bisa nanti dibiayai oleh hibah-hibah yang lain. Contohnya adalah hibah Mecepan Kedereka. Nah, untuk Kedereka, UMC akan mengajukan 2, itu di bawah daripada Dr. Amir sama satu lagi di bawah Bu Nunung ya. Tetapi UMC berada pada satu bendera itu dengan IPB untuk Kabupaten Bogor dan untuk di Kabupaten Serang bersama dengan Untirta. Nah, nanti semoga ini juga bisa memuluskan jalan
untuk MOU dengan Untirta dan IPB. Baik Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu kalau punya mitra, maka Bapak Ibu bisa mempunyai MOU dan PKS. Nah, demikian Bapak Ibu. Kemudian roadmap kelembagaan LPPM UMC, kita akan evaluasi tahun ini Bapak Ibu terhadap target capaian, di mana LPPM UMC menjadi pusat unggulan penelitian dan pengabdian masyarakat berlandaskan pada al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, oke, Bapak Ibu, ini adalah roadmap penelitian LPPM UMC, Bapak Ibu, mewujudkan masyarakat berkemajuan dan berakhlak mulia, terkemuka, modern, dan islami. Ini inline daripada visi daripada UMC terkemuka, modern, dan islami tahun 2025. Baik Bapak Ibu, nah jangan lupa Bapak Ibu juga mempunyai kewajiban nanti adalah menyusun roadmap masing-masing dosen. Nah kemudian bagi Kaprodi tentu saja memimpin daripada roadmap program studi, dan bagi dekan adalah menyusun roadmap untuk fakultas masing-masing. Nah oke Bapak Ibu, semoga kita semua bersama-sama memajukan daripada UMC tentu saja dengan mencapai akreditasi sebaik-baiknya. Nah, kemudian rencana dan agenda penelitian Bapak Ibu nanti akan disampaikan timeline-nya yang sangat jelas gitu ya, termasuk rekam jejak Bapak Ibu. Nah, saya berpesan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu update profil di Sinlitapmas. Kenapa? Sinlitapmas kita itu berbasis pada WA juga. Artinya begitu Bapak Ibu upload upload proposal atau usulan penelitian, maka Bapak Ibu akan dapat ternotifikasi termasuk hari ini. Hari ini nanti pada tanggal 12 kita akan buka. Nah, bagi yang sudah update WA, maka itu akan ternotifikasi di WA Bapak Ibu. Nah, silakan untuk mengupdate profil daripada Sinlitapmas di masing-masing laman Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, pola kerjasama dengan pihak luar, Bapak Ibu, tentu saja ini akan bisa menghasilkan PKS, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat internal penelitian, kemudian Bapak Ibu, saya nggak mau penelitian sendiri, saya mau collab dengan universitas lain, silakan. Asalkan bagi LPPM sesuai dengan usulan yang dilakukan di pertama, kemudian meningkatkan daripada kinerja prodi. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai pendanaan penelitian, Bapak Ibu nanti begitu Bapak Ibu menyampaikan usulan atau membuka lamannya pada tanggal 12, maka akan bisa dapat dilihat berapa anggaran yang dapat diserap dari Bapak Ibu. Secara umum adalah 7,5 dan in-kind 10 menjadi 10 juta. Nah, kemudian untuk kedokteran tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1 agak berbeda sedikit, di mana kedokteran sangat ketat di dalam proses untuk LAM-PT-nya. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian tahap pertama 50% setelah penandatangan perjanjian pelaksanaan penelitian. Kemudian yang tahap kedua adalah 50% setelah menyerahkan laporan akhir dan luaran penelitian. Luaran penelitian kami kejar sampai adanya LOA. Nah, bagi Bapak Ibu tolong konsen di situ. Karena waktu penelitian itu kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan harusnya sudah ada paling tidak LOA ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau bagi yang akan di proceeding, sebaiknya proceeding tidak diperbanyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena proceeding itu kurang bermanfaat apabila Bapak Ibu akan menuju lektor kepala atau menuju GB. Tetapi harus ada sih nggak apa-apa. Artinya semua itu ada hitungannya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pencairan dana nanti akan berada pada satu sentralisasi ya Bapak Ibu ya. Insya Allah LPPM walaupun nanti dananya itu sejumlah 440, tapi karena kita dibantu oleh personel daripada UPPM fakultas, nanti kita akan rumuskan sehingga mempermudah Bapak Ibu semuanya di dalam proses kontrak penelitian. Oke, dan pembayaran Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kita memakai sistem kompetisi. Kenapa? Sistem kompetisi ini akan memberikan Bapak Ibu pada proses pengisian borang.
Karena kalau Bapak Ibu dikasih hanya jatah, itu diborong tidak bagus. Baik, Pak Giri, apakah akan bertanya? Sudah raise hand? Oh iya, Prof. Terima kasih. Yes, Boleh ya, silakan, Prof? Pak. Mohon maaf, mumpung masih ingat. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan dan juga Prof. Yuni selaku pimpinan PPM. Tadi menarik di dalam roadmap LPPM yang terkait, seperti kita ketahui diantaranya, meski dalam tadi Prof. Yuni sampaikan akan sedikit menyesuaikan dan segala macam, tapi menelaah dari roadmap yang ada di tahun 2001 sampai 2005 itu berkaitan dengan pengembangan kalau tidak salah. Tentunya berkaitan dengan roadmap individu dosen, apakah diharuskan untuk menyesuaikan dengan proyek pengembangan penelitian, Prof, atau disesuaikan masing-masing? Itu yang pertama. Boleh dua ya, Prof? Boleh Pak, monggo. Iya, mumpung biar nggak lupa. Yeah. Tadi jenengan juga sampaikan bahwa ini sistemnya adalah sentralisasi, artinya untuk mempertegas saja, berarti tidak ada lagi penelitian yang bersifat di dalam fakultas atau prodi, begitu Prof? Itu saja dua, Prof. Baik, mengenai roadmap dosen tidak mesti masuk kepada pengembangan, Pak. Jadi Bapak bisa menyusun roadmap berdasarkan kemampuan Bapak. Baik. Jadi roadmap dosen itu disesuaikan, ya masa orang asisten ahli nanti mau pengembangan. Nah, ya kan, kita tidak mempersulit Bapak, jadi kita memudahkan para dosen untuk berkembang, untuk mencapai kepakatannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, tidak akan ada lagi penelitian di prodi dan di fakultas. Baik. Itu karena kita semua sudah masuk pada sentralisasi. Dan ini juga sudah dirapatkan koordinasi dengan UPPM Fakultas, Pak, dengan Pak Kamil. Baik. Ya kalau di FIK. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya, supaya juga menjawab dari yang lain. Matur nuwun ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya juga nanti pembiayaan sekecil atau sebesar apapun, jika Bapak Ibu ingin meningkatkan kinerja, itu sebenarnya tidak merupakan kendala, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini, toh Bapak Ibu juga kadang-kadang nggak mendapatkan hibah pun, juga Bapak Ibu aman-aman di BKD, ya kan? Nah, artinya apa? Kebaikan daripada Pak Rektor, terutama UMJ, pimpinan UMJ, adalah di dalam memberikan hibah, ini adalah harus patut kita syukuri bersama, Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu, kira-kira ini jenis skema penelitiannya. Jadi penelitiannya hanya ada satu ya Bapak Ibu ya, penelitian internal. Kalau tahun depan nanti berbeda ya kita akan sesuaikan lagi. Nah misalnya tahun depan Bu harus ini kan ya kita akan sesuaikan lagi. Tahun ini kita mencoba yang pertama kali sentralisasi. Nah kemudian persyaratan peneliti nih Bapak Ibu menarik ya. Nah saya biasanya nanti UPPM Fakultas mendapatkan pertanyaan yang pelik juga dari para dosen ya. Nah, ketua pengusul adalah dosen tetap minimal S2, NIDN, minimal asisten ahli. Nah, yang kedua, anggota pengusul dosen tetap minimal S2, memiliki NIDN, minimal tenaga pengajar sebanyak 2 orang dosen UMJ. Jadi minimalnya tenaga pengajar untuk anggota. Nah, kemudian yang ketiga, wajib melibatkan minimal 1 orang mahasiswa, maksimalnya 2. Nah, kemudian yang D, ketua dan anggota wajib memiliki ID Sinta. Kenapa? Karena di ID Sinta itu kita hanya baru mencapai 400-an. Saya lupa 499. Jadi LPPM sudah mulai mendriven Bapak Ibu, termasuk setiap kali saya sosialisasi selalu kita ingatkan untuk ID Sinta Bapak Ibu, karena itu akan merupakan yang diperiksa juga pada saat Bapak Ibu mengajukan secara tidak langsung, pasti reviewer itu akan melihat Sinta Bapak Ibu seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu juga wajib menyertakan roadmap ketua peneliti. Nah, ini yang selalu kita sampaikan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau mengenai roadmap, Bapak Ibu bisa bertanya tidak langsung ke saya juga. Langsung ke saya boleh, tetapi Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada UPPM Fakultas.
Nah, apabila Bapak Ibu dirasa, Bu, saya tuh roadmap-nya belum ada, kita pengen sosialisasi di fakultas A gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, boleh panggil saya, boleh panggil Bu Lucy, boleh panggil Mas Darto gitu ya, untuk menyampaikan, dan template-nya sudah ada ya Bapak Ibu, kami sudah sampaikan ke UPPM fakultas. Dan saya sudah menyampaikan bahwa itu supaya diviralkan di dosen-dosen. Ya, jadi Bapak Ibu semoga tidak ada kesulitan untuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, roadmap dosen itu meliputi daripada pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di dalamnya ada AIK. Nah, kemudian ketua pengusul menandatangani lembar kesediaan menyelesaikan penelitian, laporan akhir, dan luaran wajib. Nah, poin F kita buat supaya Bapak Ibu jangan sampai terjadi seperti tahun lalu. Tahun lalu itu ada 4 peneliti yang menang, tetapi ternyata dia tidak menyelesaikan sampai akhir. Akhirnya apa? Anggarannya tidak terserap, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kami mengembalikan melalui Ibu Warik 2, kemarin LPPN sudah mengembalikan dana tersebut sebanyak 4 skema. Kan sayang ya kalau seperti itu. Jadi maka di kolom F, Bapak Ibu menandatangani lembar kesediaan penyelesaian penelitian, laporan akhir, dan luaran wajib, itu dalam bentuk surat yang nanti akan Bapak Ibu tempel di proposal. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa melengkapi profil pada akun sinlitapmas.umj.ac.id, terutama bagi dosen-dosen yang pindah home base, atau Bapak Ibu dalam proses untuk di situ tidak ada nomor WA ya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Mas Darto dan Mas Redi terkait dengan sistemnya, Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini, Bapak Ibu, jangan lupa apabila Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu bisa bertanya kepada admin LPPM yang ada di dalam proses, atau bisa bertanya kepada UPPM fakultasnya masing-masing. Nah, proses pelayanan LPPM kami sampaikan juga Bapak Ibu, setiap periode, jadi kita ada 4 minggu pengusulan, nanti setiap minggu, setiap Jumat, nanti verifikator daripada Simlitapmas akan mengecek format daripada Bapak Ibu. Jadi minggu pertama, kedua, ketiga masih akan dilakukan cek verifikasi. Perhatikan ya Bapak Ibu, cek verifikasi terhadap format. Ya, karena kita tidak mau nanti Bapak Ibu upload, ternyata itu adalah usulan penelitiannya mahasiswa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong membuat template sesuai dengan Sinlitapmas. Nah, template ini tentu saja kami modifikasi dari template Sinlitapmas. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti siapa tahu nanti dari sekali mendayung di penelitian ini Bapak Ibu akan masuk kepada level peneliti nasional. Peneliti nasional itu apa? Yang sudah diakui reputasinya Bapak Ibu bisa memenangkan hibah di level nasional. Nah, saat ini kita mempunyai hibah keilmuan, kita punya hibah dikti ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu semua tentu saja merupakan reputasi daripada UMJ. Nah, jadi kita perhatikan Bapak Ibu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih diverifikasi, terutama Bapak Ibu cek nanti lamannya pada hari Jumat. Sabtu atau Minggu ya, karena baru dilakukan cek gitu ya. Nah, setelah itu pada minggu keempat jika Bapak Ibu mepet, maka kita tidak akan melakukan verifikasi. Langsung kalau misalnya dia tidak sesuai format, maka akan dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kenapa LPPM melakukan ini? Tentu saja berdasarkan arahan daripada BPH dan Rektor ya Bapak Ibu ya, penelitian berbasis luaran. Nah, jika Bapak Ibu tidak saya berkali-kali dipesankan bahwa tahun sebelumnya kita banyak sekali penelitian yang kadang-kadang mendapatkan dana, tetapi ternyata luarannya tidak jelas. Nah, untuk itu maka LPPM mengawal ini semua ya Bapak Ibu.
ya. Nah, luaran penelitian Bapak Ibu, nah ini luaran wajibnya adalah jurnal atau proceeding, bahasanya atau ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja ini nanti perlu LOA. Nah, yang atau paling tidak sudah terbit Bapak Ibu di dalam 5 bulan. Masa sih penelitian 5 bulan nggak bisa terbit? Penelitian dikti aja juga bisa terbit kok. Nah, oke. Kemudian ada yang wajib juga Bapak Ibu membuat poster hasil penelitian. Kemudian yang ketiga adalah modul bahan ajar dengan studi kasus penelitian. Nah, mengenai modul bahan ajar, ini adalah merupakan implementasi daripada SK Rektor terkait dengan integrasi catur dharma, Bapak Ibu. Nah, nanti modul ajar itu hanya berisi kasus pada penelitian tersebut di-embedded atau disisipkan di dalam modul Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Rizaldi ya mengajar kelayakan atau apa gitu ya. Nah, nanti dimasukkan kasus penelitiannya itu di dalam hal tersebut. Nah, oke. Barangkali itu yang Bapak Ibu harus lakukan gitu ya. Karena ini juga saya juga berkonsultasi dengan BPM terkait dengan proses akreditasi baik akreditasi eksternal ataupun AMI atau AMI. Jadi kita berharap bahwa tahun ini kita memulai Bapak Ibu dan kita akan tertib sampai tahun-tahun selanjutnya dan kita akan selalu tingkatkan kinerja kita semua. Nah, kemudian luaran tambahan Bapak Ibu bisa, Bu, saya tuh sayang kan kalau hanya untuk inilah saya mau masuk ke lektor kepala, ya udah penelitiannya dilakukan dalam satu tahapan, tapi Bapak Ibu atur saja karena saya juga banyak ngerumpi juga ya dengan dosen-dosen, terutama kayak seperti Bu Ari ya, teknik itu dia dari penelitian internal tahun lalu itu bisa masuk ke jurnal Q1 ataupun Q2 ya. Artinya Bapak Ibu juga mempunyai peluang di dalam menyerap daripada SPU. Kalau penelitian masuk ke jurnal Q1, Q2 berapa? Oke. Nah, kemudian tahapan penelitian Bapak Ibu nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Darto terkait dengan pengusulan penelitian Bapak Ibu, termasuk mulai dari pengumuman, pengajuan, kemudian melakukan pendataan dan seleksi, kemudian setelah itu setelah data dan seleksi administratif, kemudian berikutnya adalah paparan. Nah, kita tidak melakukan paparan secara online Bapak Ibu, tapi langsung nanti nomor 5 ini mungkin kami revisi Bapak Ibu, nanti kami langsung direview aja oleh reviewer internal. Tapi tidak usah Bapak Ibu melakukan paparan karena sebanyak 440. Nah, kemudian setelah proses seleksi, kemudian akan di SK-kan rektor, terutama untuk pertimbangan selanjutnya terhadap penetapan proposal yang lolos untuk dibiayai. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam pelaksanaan penelitian ini juga nanti kita akan memakai penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan penelitian dan juga berita acara pembayaran, termasuk pencairan dananya. Kemudian pencairan dananya tadi sudah disampaikan untuk menjaga cash flow, maka tahap pertama 50% dan tahap kedua adalah 50%. Nah, kemudian laporan akhir adalah bagian akhir daripada proses pelaksanaan, Bapak Ibu. Tidak ada laporan kemajuan. Nah, jadi langsung laporan akhir, Bapak Ibu, dan juga laporan akhir harus sama dengan proposal. Karena tahun lalu ada satu peneliti yang chatting juga, gitu ya, melakukan laporan akhir berbeda dengan proposal usulan. Dikira LPPM itu tidak melakukan monef. Tapi tidak, LPPM melakukan monef oleh reviewer tersertifikasi dan ketemu satu peneliti itu melakukan laporan yang tidak sesuai dengan usulan. Kita akan ini akan diberikan sanksi nantinya. Baik Bapak Ibu, tentu saja nanti kita coba akan lakukan seminar hasil penelitian termasuk penghargaan peneliti. Nah, baik Bapak Ibu, termasuk penanganan
plagiasi dan etika penelitian, Bapak Ibu. Tentu saja kita semua adalah dosen, di mana Bapak Ibu hati-hati pada saat membuat penelitian, karena kalau Bapak Ibu mengadop dari karya mahasiswa, maka biasanya banyak plagiarisme. Nah, oke, Bapak Ibu, tentang etika penelitian, Bapak Ibu, kita masih saat ini kita sudah ada peraturan rektor terkait dengan kode etik. Nah, kemudian yang bab ke-6 adalah penghargaan dan sanksi, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah bahwa pimpinan UMC melakukan penghargaan, Bapak Ibu, terhadap kegiatan apapun di dalam penelitian dan Pengmas itu biasanya mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat sudah ada di laman lppmumc.ac.id. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu akan melakukan AMI, kalau memang peneliti Bapak Ibu, dosen di Bapak Ibu itu aktif, maka pasti akan mendapatkan sertifikat daripada penghargaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya sebenarnya tidak suka dengan sanksi, tetapi ini diminta. Di dalam proses akreditasi pun juga ada namanya reward and punishment, ya Bapak Ibu ya. Nah, sanksi diberikan kepada peneliti apa? Yang pertama, terbukti melakukan plagiat. Kedua adalah dosen menyampaikan laporan akhir yang tidak sesuai dengan usulan penelitian yang disetujui. Kemudian yang ketiga, apabila setelah 1 tahun sejak surat penugasan diterima, dosen tidak menyelesaikan penelitian dan laporan akhir dan luaran. Nah, kemudian sanksinya dalam bentuk apa, Bapak Ibu, supaya ini transparan ya Bapak Ibu ya. Saya berharap 100% dari 440 tidak akan mendapatkan sanksi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sukses semua. Nah, sanksi yang diberikan Bapak Ibu, dosen yang bersangkutan harus mengembalikan dana yang telah diterimanya, dan ini juga dilakukan dari tahun kemarin. Kemudian yang kedua, dosen bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian yang didanai oleh LPPM UMC untuk 1 tahun ke depan. Nah, oke. Sejak moga-moga Bapak Ibu tidak mendapatkan sanksi, dan artinya Bapak Ibu semua taat. Nah, untuk output penelitian kami hanya menot beberapa hal terkait dengan publikasi dan juga pendaftaran hak cipta. Nah, untuk publikasi Bapak Ibu, kami sedang mengajukan draft tentang penulisan afiliasi, Bapak Ibu. Jadi afiliasi jangan sampai salah, nama nggak boleh salah, prodi, fakultas nggak boleh salah, nama universitas juga tidak boleh salah. Sebaiknya Bapak Ibu memakai bahasa Indonesia. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Walaupun Bapak Ibu publikasi di jurnal internasional bereputasi. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu masuk kepada Scopus ataupun WOS daripada UMC. Nah, saya menyampaikan sedikit beberapa dosen. Nah, ini saya tidak sebutkan satu persatu. Ada dosen yang menulis afiliasinya tidak benar. Nah, kalau menulis afiliasinya tidak benar, maka dia tidak masuk metadata daripada Scopus UMC. Nah, ini banyak. Jadi LPPM saat ini sedang mengumpulkan itu data-data itu. Tahun 2009 kita sudah mulai tahun 2019, 2020 sudah cukup bagus, tapi masih ada. Nah, kalau bagi dosen yang afiliasinya pada saat S3 masih memakai afiliasi hanya di perguruan tinggi sebelumnya, misalnya sedang S3 di UI, maka Bapak Ibu harus menulis satu lagi Scopus untuk menarik data tulisannya ke dalam UMC. Nah, oke, Bapak Ibu untuk pendaftaran hak cipta, Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Widi. Dan ini sudah berada di bawah LPPM. Ya, jadi sentra haki sudah berada di bawah LPPM, tentu saja Bapak Ibu silakan menggunakan fasilitas ini Bapak Ibu ya. Sebaiknya itu dipakai Bapak Ibu karena ini juga menunjukkan pada nanti pada proses database ya. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kemudian diseminasi hasil penelitian kita biasa lakukan di bulan Januari 2023. Moga-moga terlaksana dengan baik. Baik, ini kira-kira penutupnya Bapak Ibu. Kemudian surat kesediaan melaksanakan penelitian sudah ada di lampiran 1.
lampiran 1, jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa menandatangani dalam pulpen biru ya, kalau bisa biru, kemudian ada materai. Nah, kemudian format template. Nah, template ini sudah bisa di-download di laman pengusul. Jadi laman ketua pengusul. Jadi mulai dari judul Bapak Ibu harus tulis. Nah, nanti Mas Reddy akan menyatakan di dalam template tersebut ada yang harus Bapak Ibu isi. Kalau ada yang string-string itu ya, SSSS itu berarti Bapak Ibu nggak usah isi karena diisi by system. Tetapi kalau sudah masuk ke template, jadi yang kuning-kuning ini aja yang diisi, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti template itu, nanti Bapak Ibu, kenapa ini kita lakukan? Supaya Bapak Ibu terbiasa dengan Sinlitapas Dikti. Nah, mulai daripada judul, kemudian kami tambahkan internalisasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam penelitian yang dihubungkan dengan judul Bapak Ibu. Kemudian ringkasan Bapak Ibu, 500 kata berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode dan luaran yang ditargetkan. Nah, kemudian kata kunci di sini ada latar belakang penelitian Bapak Ibu, tentu saja bisa memuat gambar ya, gambar. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka Bapak Ibu bisa lebih dari, tidak boleh lebih daripada 100 kata. Dan di sini ada state of the art. Dan wajib Bapak Ibu menyampaikan roadmap-nya ketua. Nah, baik Bapak Ibu, tentu saja ini Bu, kenapa sih wajib? Ya, karena supaya nanti Bapak Ibu kita mendukung daripada proses akreditasi menuju unggul gitu kan. Supaya Bapak Ibu semua mempunyai daripada roadmap. Kemudian metode tentu saja Bapak Ibu bisa menyampaikan diagram alir dan lain-lain ya. Kemudian tindak lanjut. Nah, ini tindak lanjut Bapak Ibu. Di tindak lanjut kami kemarin berdiskusi dengan BPM juga bahwa tindak lanjut itu adalah uraikan tindak lanjut dari pelaksanaan penelitian dalam pengabdian kemasyarakatan dan pengajaran. Diuraikan dalam 500 kata. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti pada saat ditanya di borang, sudah adakah implementasi Tridharma perguruan tinggi? Sudah. Nah, oke. Ini adalah kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu isi mulai dari bulan 7 ya sampai bulan 12. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian rincian anggaran biaya, Bapak Ibu tidak perlu membuktikan dalam kwitansi, tetapi Bapak Ibu menulis apa saja yang meliputi alat dan bahan, pengumpulan data, analisis data, pelaporan. Nah, Bapak Ibu lihat SBU. Kenapa ini kami lakukan? Supaya Bapak Ibu terbiasa untuk menulis proposal dikti. Nah, Bapak Ibu, kami kunci di sini. Kami kunci di sini adalah fasilitas in-kind dalam bentuk 2,5. Jadi nanti yang cair adalah 7,5, Bapak Ibu. Nah, kemudian daftar pustaka pakai daftar pustaka sistem penomoran ini sesuai dengan dikti ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian format laporan akhir juga sudah ada di laporan. Nah, termasuk Bapak Ibu sudah siapkan. Wah Bu, kira-kira kalau kayak gini mas saya 2 bulan juga selesai. Ya syukur alhamdulillah berarti selesai, langsung masuk manuskrip dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, format internalisasi AIK Bapak Ibu, uraian singkat berisi 1 paragraf, nanti ditulis ayat Al-Qur'annya, kemudian mengkaitkan penelitian dengan ayat Al-Qur'an. Nah, oke Bapak Ibu, kira-kira itu yang menjadi panduan penelitian dan saya akan lanjut kepada Mas Darto untuk menyampaikan timeline atau saya perlu diskusi dulu dengan Bapak Ibu? Monggo, kalau mau diskusi langsung raise hand Bapak Ibu. Oke, lanjut aja Prof. Ada pertanyaan Ibu, mohon izin. Oh, langsung Bu Titin. Nggak apa-apa ya Mas Darto ya? Oh iya. Boleh Prof, nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni atas paparannya, luar biasa ya, sangat mendetil dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang luar biasa untuk kita semua.
Ada beberapa hal mungkin yang saya ingin klarifikasi. Apa saya tadi ketinggalan bergabung kali ya Bu Yuni, mohon izin Prof. Minta penjelasannya kembali terkait dengan tadi pendanaan ya. Pendanaan itu kalau nggak salah itu ada 10 juta, tetapi 7,5 juta adalah disampaikan dari pusat, dan kemudian yang 2,5 juta itu adalah in kind. Nanti mohon dijelaskan kembali itu yang dimaksud itu seperti apa nanti dalam implementasinya gitu ya, dan teknisnya seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk yang pertanyaan kaitannya dengan pernyataan dari Prof tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan penelitian dan Pengmas ini atau itu sudah diakomodir di LPPM gitu ya, tidak ada lagi di prodi dan fakultas, dan itu kita sudah paham semuanya ya Prof terkait dengan itu. Namun demikian, setiap fakultas itu mempunyai dosen yang berkewajiban untuk memenuhi Tridharma, itu hampir semua dosen ya Prof, termasuk yang tadi tenaga pendidik gitu ya, seperti itu. Dalam teknisnya nanti ketika mengajukan itu, apakah semuanya nanti akan diakomodir, karena kita juga kan kebutuhan untuk satu yang sudah punya serdos tentunya harus punya itu. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan jumlah penelitian dan Pengmas untuk kebutuhan akreditasi tentunya gitu ya Prof. Yang kemudian ini jangan sampai nanti gini Prof, saya yang khawatir saya gini, setiap fakultas itu nanti tidak terpenuhi untuk kebutuhan penelitian dan Pengmasnya untuk kebutuhan tadi. Dua hal ya, kebutuhan dosen sendiri dan kebutuhan institusi seperti itu. Dalam hal ini adalah akreditasi. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan satu lagi ya Prof, maaf. Ada banyak ya Prof. Kaitannya dengan luaran. Luaran ini kan tentunya tidak hanya mengharapkan luaran yang sifatnya lokal atau nasional gitu ya, tetapi juga bisa tadi sampai dengan internasional. Ini juga akan berdampak terhadap institusi dan juga untuk pribadi dosen sendiri gitu ya, seperti itu. Namun demikian kita tahu ya Prof, kalau seandainya untuk terbit di jurnal internasional itu biayanya cukup lumayan besar. Tadi disampaikan bahwa ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan SBU yang ada. Memang saya baca ya dalam SBU ada reward gitu ya untuk penelitian yang terbit di Sinta gitu ya, atau yang internasionalnya yang KISA, 2 dan seterusnya. Nah, ini mungkin mohon penjelasannya Prof terkait dengan alur untuk kami kalau seandainya dari staf kami, dan banyak ininya ditanyakan, staf kami mendapatkan misalnya untuk yang publikasi internasional mencapai 1, 2, dan 3 misalnya seperti itu. Mohon izin Prof di penjelasannya supaya nanti kami juga bisa menjelaskan kepada teman-teman di fakultas gitu, seperti itu ya Prof. Ya, itu saja mungkin. Hatur nuhun, terima kasih Bu Prof Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wadek 1 ya, Evika. Nah, yang pertama kali tentang in-kind, Bu. Jadi kemarin itu pada prinsipnya kami belajar dari UMY, Bu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, waktu itu saya sampai bertanya, loh, Prof Nurmandi dan Prof Kamto, berarti UMY melakukan penelitian itu sebanyak itu ya? Loh, tidak mesti. Saya juga dijawab bahwa itu masih dalam bentuk in-kind, Mbak, katanya bilang gitu. In-kind itu apa? In-kind itu adalah fasilitas pada saat Bapak Ibu menjadi dosen. Ya, in-kind itu tidak usah diuraikan, Bu Titin dan teman-teman. Jadi tidak usah diuraikan, pokoknya dananya 2,5, gitu aja. Jadi yang cair adalah 7,5. Nah, in-kind itu berupa apa? Bapak Ibu punya fasilitas sebagai dosen, termasuk kita menikmati gaji dan lain-lain, termasuk Bapak Ibu juga ada remun dan lain-lain. Nah, itu masalah in-kind. Kemudian yang kedua, Pengmas ini akan dibuka nanti setelah penelitian, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada dana Pengmas tersendiri juga. Nah, kalau standar Pengmas itu kan harus melibatkan siapa? Dosen, anggota mahasiswa, dan anggota tenaga kependidikan. Jadi kami sudah mempelajari daripada borang-borang, Bu Titin. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mahasiswa hanya disebutkan nama dan NIM,
Tetapi untuk tendik, kami boleh menyebutkan nama saja. Saya lupa di Pengmas nanti. Tapi di Pengmas saja, Bu. Kalau di penelitian itu tidak wajib untuk menyertakan daripada tendik. Kenapa? Karena apabila tendik ikut membantu Bapak Ibu itu sebagai laboran dan lain-lain, itu tidak bisa, tidak usah dimasukkan di dalam proses publikasi dan lain-lain. Karena tidak membawa nilai, gitu loh. Nah, oke ya, Bapak Ibu ya, Bu Titin. Pertanyaan kedua. Nah, penelitian pertanyaan ketiga. Nah, dengan dana 440, saya tuh yakin, saya tuh kemarin juga sempat bertanya, apa terserap ya 440. Sekarang dosen UMJ itu 500 berapa kan, Bu? Nah, jadi kalau ketua itu sebanyak 440, berlomba-lombalah untuk itu, Bapak Ibu. Berkolaborasilah. Maka Bu Titin sebagai Wadek 1 tentu saja dengan Kaprodi harus mengatur juga semuanya terhadap menyiapkan dosen-dosennya untuk menuju ke arah sana. Saya yakin Pak Warek 1 adalah seorang asesor ya. Pak Warek 1 asesor dan hal ini tentu saja sudah mempertimbangkan itu Bu Titin terhadap capaian dari. Jadi kalau dosen-dosennya itu rajin, ya kan berarti kan satu dosen itu bisa menjadi ketua, bisa menjadi anggota, atau dua-duanya menjadi anggota. Insya Allah itu bisa tercapai. Nah, kemudian yang kedua, kemarin juga Pak Warek 1 juga menyampaikan, penelitian itu atau Pengmas bisa didanai dari yang kedua, yaitu hibah-hibah nasional. Ya, jadi hibah dikti itu saya mencatat itu tahun ini, tahun 2021 itu 1,8 M. Riset keilmuan itu sekitar 500 juta ya totally. Belum lagi terhadap MBKM 1,3 M. Jadi secara prinsip kalau dari sisi penelitian dan Pengmas, insya Allah UMJ sudah bisa menuju kepada unggul. Di dalam klaster kita itu sudah utama Bapak Ibu. Nah, kenapa di dalam struktur organisasi kemarin dijadikan satu Bapak Ibu? Karena pada saat UPPM fakultas tidak menjadi satu komando dengan LPPM, maka banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terlapor. Nah, untuk itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita tahun ini belajar untuk sentralisasi dan belajar kalau Pak Seba itu selalu mengatakan mengumpulkan dari yang terserap gitu. Nah, insya Allah mohon dukungannya Bapak Ibu, LPPM tidak akan ada apa-apanya jika Bapak Ibu tidak mendukung semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, Bu Titin, mengenai pengajuan SBU. Pengajuan SBU kemarin sudah disampaikan itu melalui dekan Ibu. Melalui dekan yang ditujukan ke rektor ya. Kemudian LPPM itu hanya akan ditanya jika mereka ragu apakah masuk Q1, Q2 ataupun Q3. Itu kami browsingkan. Kita bantu, Bu. Tetapi memang mungkin pencairannya tidak langsung Ibu. Jadi kayaknya juga UMJ juga mengatur secara cash flow ya. Karena saya juga berkoordinasi dengan Bu Warek 2. Jadi ada yang pencairannya hampir 2 bulan ya. Kalau dari FIK saya rasa sudah ada tuh Bu yang masuk Q1 ya. Nah saya juga banyak belajar dari teman-teman peneliti yang hebat gitu ya. Jadi teman-teman itu ternyata penelitian Q1 itu tidak melulu harus dapat dari hibah internal, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau memang pinter, itu ya mutiara tetap mutiara, emas tetap emas, begitu ya Bapak Ibu ya. Banyaklah yang bisa kita belajar. Nah, termasuk saya juga banyak belajar ya Bapak Ibu untuk Scopus Camp yang ada di Jogja. Itu dengan biaya saya kalau nggak salah itu berapa juta gitu ya. Nanti dosen itu diajari itu caranya submit, caranya dia proofread, begitu dan lain-lain. Nah, moga-moga Bapak Ibu juga bersemangat. Kenapa? Karena salah satu daripada pemerintah memberikan serdos itu adalah terkait pada peningkatan itu. Dan juga telah diakomodasi juga bahwa kita juga gajinya naik ya. Ini juga disimak oleh Pak Warek 1. Naik bagi dosen kan naik dari sisi pendapatan dan juga remun ya.
Moga-moga UMJ selalu maju, Bapak Ibu. Kita doakan bersama bahwa pimpinan UMJ dari atas sampai bawah diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk menjalankan amanahnya dengan baik. Karena tidak mudah buat kita semua, dan kita semua bertanggung jawab untuk mendukungnya secara sinergi. Begitu Bu Titin. Barangkali Baik, ada terima yang kasih terlewat. Prof. Jadi Oke. saya garis bawahi untuk pengajuan untuk apresiasi itu melalui dekan ya Prof, tidak melalui LPPM ya. Baik, terima kasih Prof. Penjelasannya luar biasa. Matur nuwun Bapak Ibu. Apakah masih ada yang raise hand? Kalau belum, diberi kesempatan, saya mau bertanya, masih boleh bertanya Prof ini? boleh. Jadi, Monggo. Nah, terkait dengan tadi bahwa harus update semua data yang di Sipnaknas, yang dosen wajib mengupdate Sipnaknasnya. Ya itu. Nah, itu pertanyaan itu apa benar seperti itu? Terus yang kedua ini tadi saya belum kalau saya terlewat, ini belum sampai kepada Pengmasnya, Prof. Belum Pak. Ya. Kan biar fokus dulu Pak. Yang pertama kali saja, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Rizaldi. Pak Rizaldi sudah associate professor ya. Moga-moga dimudahkan untuk mencapai GB. Baik, Pak Rizaldi. Yang pertama kali adalah update Sinlitapas, tolong dilakukan. Kalau Bapak Ibu ada kendala, ada Mas Darto, ada UPPM Fakultas. Atau langsung ke Mas Redi di LPPM ada nomor WA ya Bapak Ibu ya, yang bisa diinikan. Kalau Pak Rizaldi pasti ada Mas Darto itu, dibantulah ya Mas Darto ya. Nah, kemudian untuk yang kedua wajib itu pasti ya Pak ya. Terus yang kedua apa lagi ya Pak ya? Cukup kan? Udah itu aja Bu. Itu saja. Ya. Baik, terima kasih. Kita berarti harus selektif ya, harus selektif katakanlah selektif dalam pengertian mencari anggotanya, karena ini tadi persyaratan ID Sinta ini mereka harus update dulu sebelum jadi gini anggota kan, kalau mereka punya ID Sinta itu yang mungkin kita kan membuat ID Sinta itu cepat Pak Rizaldi, asalkan dosennya bisa membuat sendiri. Nanti kalau nggak bisa datang juga janjian sama Mas Darto untuk membuatkan ID Sinta Bapak. Nah, saya sedikit ada yang terlewat Bapak Ibu. Di Sinlitapmas tahun ini Bapak Ibu anggota harus menyetujui ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Rizaldi, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mengajukan sebagai ketua, nanti Bapak Ibu akan di-approve oleh anggota. Jadi Bapak Ibu misalnya nih gini, Pak Rizaldi ingin anggotanya Darto gitu ya, Mas Darto gitu ya. Pak Rizaldi itu nanti mengajukan, nanti sistemnya ada Pak, nanti akan disampaikan oleh Mas Redi persis dengan Sinlitapas. Jadi kita tidak boleh menjadikan anggota tanpa izin, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi gitu. Maka Bapak Ibu ini juga melengkapkan kita semua Bapak Ibu, karena jangan sampai nanti ada seperti tahun-tahun sebelumnya, anggota itu tidak diajak ngomong dan tidak dilibatkan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Pak Rizaldi sekalian saya diingatkan untuk yang terlewat. Langsung saja Mas Darto langsung ke timeline. Mas. Baik. Monggo. Izin share Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Prof? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan menyampaikan terkait dengan persyaratan pengusul, tapi tadi sudah disampaikan detail oleh Prof. Yuni. Terkait pengusul juga sudah ada di panduan, Bapak Ibu bisa di-download. Yang saya tekankan adalah terkait dengan timeline. Pertama, LPPM UMJ sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pembukaan hibah penelitian internal tahun 2002 ini, Selasa kemarin dengan UPPM Fakultas dan hari ini dengan seluruh dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Nah, Bapak Ibu menyampaikan kembali bahwa unggah usulan proposal itu 12 April sampai dengan 14 Mei. Kita beri waktu selama 1 bulan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah boleh melakukan update Simultamas tadi terkait dengan perpindahan, misalkan ada dosen yang pindah home base prodi dan lain sebagainya. Termasuk juga nomor WhatsApp ya Bapak Ibu agar diisi di situ. Nanti ada notifikasi yang akan detailnya akan disampaikan oleh Mas Redi. Nah, mudah-mudahan dalam 1 bulan ini tidak ada perpanjangan unggah usulan lagi, karena setelah hibah penelitian dibuka, ditutup, nanti akan masuk ke unggah proposal untuk Pengmas. Ya, insya Allah rencananya 2 minggu dari sekarang atau sekitar awal Mei kita akan melakukan sosialisasi untuk hibah Pengmas. Termasuk nanti ada panduan terbaru juga untuk di Pengmas. Kemudian ketiga, Bapak Ibu, penilaian usulan oleh tim reviewer. Nah, Bapak Ibu kami jelaskan juga bahwa reviewer di LPPM UMJ ada 15 yang sudah tersertifikasi nasional. Nah, itu berlaku sampai 15 Mei sampai dengan 12 Juni. Mudah-mudahan juga ini tepat waktu. Jadi harus bekerja keras untuk tim reviewer. Dan ini sifatnya tentatif, poin keempat ini yaitu pengumuman usulan penelitian yang lolos didanai. Ya Bapak Ibu, nanti selama 1 bulan usulan itu kita akan mengecek, tim LPPM akan mengecek seleksi administrasinya. Apakah sudah memenuhi dengan template yang di standarisasi, ya, apakah ada roadmap penelitiannya, kemudian apakah ada RAB-nya dan lain sebagainya, itu akan kami cek. Kemudian penandatanganan kontrak, insya Allah ini kami 4 sampai 9 Juli, yaitu sekitar 1 minggu. Untuk teknisnya nanti akan disampaikan menyusul, apakah per klaster fakultas A, fakultas B, kemudian nanti kita bergilir di masing-masing harinya, kita akan infokan lagi terkait dengan penandatanganan kontrak dan berita acaranya. Kemudian, batas akhir pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tentu semua dosen harus melengkapi, baik itu catatan harian, kemudian laporan akhir yang sesuai template, dan luaran wajib, baik luaran wajib dan luaran tambahan. Nah, apa aja luaran wajib dan apa aja luaran tambahan sudah ada di panduan Bapak Ibu. Nah, jadi semua komponen ini harus dilengkapi sampai tanggal 17 Desember. Nah, jadi kami memberikan waktu sekitar 5 bulan dari bulan Juli sampai bulan November untuk Bapak Ibu untuk melakukan penelitian sampai batas tadi 17 Desember 2022. Nah, kami juga akan melakukan monitoring evaluasi, ya tentu ini juga dilakukan oleh tim reviewer yang tersertifikasi nasional, itu sekitar 19 sampai 31 Desember akhir tahun 2022. Nah, mudah-mudahan dalam proses monef ini berjalan lancar dan tidak ada yang dikenakan sanksi dari 440 usulan. Amin. Kemudian yang poin terakhir adalah poin ke-8, Bapak Ibu, saya sampaikan kembali bahwa ini merupakan agenda tahunan LPPM UMJ, yaitu kita melakukan seminar nasional, diseminasi hasil dan penghargaan peneliti yang beberapa hari lalu untuk tahun 2021 sudah dilakukan kegiatannya. Nah, mudah-mudahan kita akan melakukan itu lagi, yaitu terkait tadi diseminasi dan penghargaan peneliti untuk di bulan Januari 2023. Sekali lagi saya catatkan bahwa tidak ada perpanjangan unggah usulan penelitian mengingat keterbatasan waktu dan akan dibukanya hibah Pengmas untuk di bulan Mei. Baik, Bapak Ibu, terkait timeline, saya juga sudah tim juga sudah melakukan share ke berbagai grup, ya, baik itu flyer, kemudian surat edaran rektor itu terkait dengan persyaratan dan timeline sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa membaca kembali di surat edaran. Saya rasa cukup untuk timeline, mudah-mudahan ini kita bisa cermati bersama dan tidak ada perpanjangan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Prof. Yuni, mungkin terkait dengan simulasi yang akan disampaikan oleh Mas Redi. Ya, Mas Darto, itu sedikit sebelum simulasi, itu ada pertanyaan nih. Izin bertanya dari Bu Nur Baiti. Izin bertanya, untuk yang kena sanksi, apakah satu tim atau hanya ketua saja yang kena sanksi? Silakan, Prof. Sanksi utama diberikan kepada ketua peneliti, karena dia adalah penanggung jawab. Itu juga dilakukan di dikti. Kalau di dikti itu malah satu tim, Bu Nur Baiti.
Ya, moga-moga memperingat kita semua dan jangan sampai kena sanksi, wes pokoknya gitu. Ya, cuma penelitian kok kena sanksi, ya kan? Dikasih duit sama Pak Rektor loh, kok kena sanksi. Iya, Ya Allah, iyalah. Ya kan, dikerjakan dengan penuh amanah ya Bapak Ibu ya. Kalau walaupun 7,5 itu adalah dana dari mahasiswa kita juga kan. Jadi moga-moga bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Nurbaiti. Nah, apakah ketua dan anggota peneliti apakah bisa lintas fakultas? Bisa. Bisa ya, karena kita berada pada satu sistem ya. Oke. Nah, terus kemudian saya menjawab dulu ya. Jika peneliti memasukkan luarannya berupa jurnal terindeks Scopus, apakah timeline penelitian dapat diundur mengingat banyak jurnal Scopus yang memiliki latar. Nah, untuk Pak Ridwan Fauzi, kalau Bapak menyampaikan di dalam penelitian terindeks Scopus, paling tidak Bapak Ibu sudah sampaikan, Bapak Ibu submit. Jadi khusus untuk Scopus ya, saya menghargai Scopus. Jadi Bapak Ibu paling tidak sudah punya submit, kemudian manuskripnya harus Bapak unggah di dalam luaran, gitu ya. Jadi tentu saja LPPM akan mempertimbangkan ini. Tetapi bukan berarti bahwa timelinenya diundur, ya Bapak Ibu ya. Kewajiban menyampaikan laporan tetap harus dilakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu khusus untuk yang Scopus, nanti luaran Scopus Bapak Ibu sampaikan bukti submit dan manuskripnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ridwan nih, moga-moga Pak Ridwan punya Scopus lagi nih ya. Nah, mohon share template roadmap penelitian individu dosennya ya Mas Darto. Pak Wahid Ridwan, itu dari mana ya? Minta ke UPPM Fakultas. Ya, kalau nggak punya baru ke Mas Darto ya, Bapak Ibu ya. Oke. sinditapmas.umj.ac.id kan ya Bu yang diupdate ya. Oke, baik. Kira-kira sudah pertanyaannya sudah saya sisir melalui kolom chat Bapak Ibu. Satu lagi Prof. Apa ini? Prof izin bertanya, jika sedang tubel apakah diperkenankan? Boleh. Boleh, karena dananya cuma 7,5, barangkali nanti tesisnya memerlukan atau disertasinya memerlukan dana gitu ya Pak ya. Kan bisa menjadi tugas kuliah. Pak Bambang Sutrisno. Jadi kalau Sutrisno itu orang Jawa itu artinya cinta ya Pak ya. Pak Bambang Sutrisno Jalan. Ya kan Pak, baik supaya kita nggak tegang. Jika roadmap penelitian ketua peneliti adalah riset berbasis data sekunder, misalnya berbasis laporan keuangan, bank syariah atau petani, apakah masih berpotensi dengan roadmap UMC? Nah, Pak, roadmap dosen itu kan dibuat oleh dosen. Jadi mau dikaitkan dengan roadmapnya Prodi boleh, roadmapnya fakultas boleh, roadmapnya LPPM boleh. Jadi menurut saya boleh Pak, terserah. Kalau misalnya penelitian kok berbasis data sekunder, kalau bahasa saya, kalau Bapak Ibu melakukan literatur review itu bagus sebenarnya. Tetapi literatur review itu hati-hati, dia harus punya persyaratan Pak Bambang. Berapa yang diacu, berapa pustaka yang dimasukkan ke situ. Membuat literatur review itu tidak mudah Bapak. Itu bahkan kalau bisa membuat literatur review ya, misalnya Bapak bikin tentang syariah di Indonesia gitu, itu bagus banget Pak. Bahkan bisa masuk ke jurnal internasional Scopus Pak. Kenapa? Karena banyak literatur review yang berbasis pada jurnal. Bahkan itu bisa masuk Q1 Pak kalau misalnya ini. Baik Pak Bambang, kira-kira ya bisa. Prof. Matur nuwun, semoga-moga ini. Bu mau tanya, jika kita ikut dan info hibah dikti belum ada dan ternyata kita dapat dua-duanya, ya kita Bu Atih ini kaprodi ya komunikasi ya, magister komunikasi Mikom. Bu Atih jadi Bu Atih Kusumawati itu nggak tahu bukan ya. Baik Bu Atih gini. Dikti itu akan diumumkan pada bulan Desember, Bu. Timeline-nya sudah saya pelajari di panduan, Bu. Dan tidak akan digugurkan.
Kalau Ibu menang tuh malah justru Ibu mendapatkan reputasi. Karena itu akan diumumkan di kalau nggak salah Desember ya Mas Darto ya. Kalau kemarin lihat itu. Iya, Pak Usni ya maaf ya Pak, ini salah ternyata Bu Ati dosen mana? Fisik, dosen Kesa, Prof. Oh, jangan Prof. Prof. juga. Aisyah itu. Prof, Nggih. biarkan saja Prof. Kalau Bu Ati itu memang kurang familiar orangnya itu, biarkan saja dia Prof. Biar aja Prof. Tapi saya catat Pak, besok nggak salah lagi nggih. Maklum ketua LPPM-nya nggak hafal. Banyakan dosen ya Bu. Nggih, matur nuwun Bu Ati. Nggih, baik cukup ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk kepada sistem Bapak Ibu, termasuk nanti Bapak Ibu juga bertanya bagaimana cara mengupdate profil dan lain-lain. Silakan Mas Redi untuk memberikan penyampaiannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Kecil sekali. Kecil sekali Mas Redi. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah lebih baik? Ya, terima kasih. Lebih baik. Ada getaran. Getaran cinta sepertinya Bu. Oh, berarti ada di sebelahnya pakai laptop itu. Iya Bu, mungkin agak sedikit ini ada noise ya. Mohon maaf. Ya. Baik, langsung saja di sini saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan sistem Simlitapmas kita, di mana sesuai dengan arahan dari Bu Ketua LPPM untuk menjelang yang dihibah 2022 ini, kita melakukan beberapa improvisasi, beberapa perbaikan pemuktahiran di sistem LPPM simlitapmas.umj.ac.id. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, bahwa sistemnya sekarang itu untuk ketika mengajukan anggota, kan kalau yang seperti yang sebelumnya nggak ada komunikasi lah istilahnya gitu ya Bapak Ibu ya dengan anggotanya. Ketika misalnya si Fulan menunjuk Fulana untuk sebagai anggota itu ya mungkin hanya sebatas percakapan di luar dari sistemnya gitulah. Nah sekarang itu coba kita implementasikan ke dalam sistem juga, di mana ketika salah satu ketua menunjuk anggotanya, dia harus mendapatkan persetujuan dulu sebelum proposal atau usulannya tersebut masuk ke dashboard dari admin LPPM gitu. Nah jadi ini kalau Bapak Ibu sudah biasa login, mungkin sudah familiar dengan dashboard ini. Di sini kita bisa lihat, saya ambil contoh ini dashboardnya Bu Prof. Nah di sini, ini ada dummy hibah ya Bu ya, Bapak Ibu ya di sini. Nanti akan tampilnya seperti ini kira-kira gitu, diberitahukan kepada Bapak Ibu dosen bla 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 bahwa periode hibah dibuka oleh LPPM. Nah, di sini ada tulisan besar dana yang dicairkan sebesar ini, dan ada keterangan dana in-kind 2,5 juta dengan total dana penelitian adalah 10 juta. Nah, kemudian ada info berikutnya adalah terkait dengan batas penyerahan usulan dimulai kapan, berakhirnya kapan. Nah, di sini juga sudah jelas ada syaratnya dari ketua itu memiliki Sinta ID, dan di sini minimal pangkatnya asisten ahli. Nah, yang perlu di Bapak Ibu menjadi catatan dari Bapak Ibu semua adalah setelah ini sebelum tanggal 12 silakan Bapak Ibu mengupdate profilnya seperti yang tadi juga sudah diingatkan oleh Bu Ketua kita. Untuk mengupdate profilnya itu terutama terkait Sinta ID, kemudian dengan Japfung. Kalau kemungkinan ada beberapa dosen yang mungkinnya tadinya masih TP atau sekarang sudah jadi AA, mungkin Japfungnya belum berubah. Jika akan mengupdate Japfung itu memang tidak bisa secara mandiri ya Bapak Ibu, karena memang untuk update Japfung dikunci, hanya admin yang bisa mengupdate. Nah untuk itu ada 2 opsi di mana Bapak Ibu bisa, yang pertama menghubungi dari perwakilan dari fakultas UPT-nya,
atau mungkin langsung ke kami, ke saya ataupun ke Mas Darto. Gitu. Jadi nanti untuk Japfung memang untuk saat ini masih bukan untuk saat ini tapi memang dikunci Bapak Ibu. Karena takutnya nanti kan kalau bisa ubah-ubah ya nantinya ketika misalnya belum saatnya pangkatnya itu jadi bisa ikut hibah gitu istilahnya kita protect dari sisi situnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengupdate nomor handphone tentunya yang WhatsApp-nya itu aktif Bapak Ibu, karena dari mulai hibah ini digelar itu semua notifikasi menggunakan push notification-nya menggunakan WhatsApp. Kenapa kita memilih opsi itu? Karena ya faktanya WhatsApp itu kan sekarang digunakan oleh Bapak Ibu semua gitu. Jadi itu dirasakan akan mempermudah untuk menggapai ya, merich Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan notifikasi yang jelas gitu. Jadi selain dari pertama kali menggelar hibah, yang berikutnya adalah ketika Bapak Ibu ditunjuk sebagai anggota, itu juga nanti push notification ada dari WhatsApp bahwa Fulan sebagai ketua peneliti dengan judul penelitian bla 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 menunjuk Anda sebagai anggota gitu. Nah, kira-kira nanti ada notifikasi seperti itu yang masuk ke WhatsApp Bapak Ibu. Selain itu apalagi setelah persetujuan anggota, lalu penentuan pemenang. Ketika Bapak Ibu ditentukan sebagai pemenang, notifikasinya juga nanti lewat WhatsApp. Setelah itu, setelah Bapak Ibu menang, ketika Bapak Ibu melaksanakan penelitian, di situ kan ada deadline-deadline yang harus dipenuhi ya, dari mulai catatan harian, lalu kemudian mengisi laporan luaran, sampai yang paling utama itu laporan akhir. Itu juga nanti kami di sini sebagai admin mengingatkan Bapak Ibu juga melalui notifikasi WhatsApp itu, melalui sistem. Jadi nanti kita tinggal push message dari sini, dari sistemnya langsung sampai kepada Bapak Ibu semua di genggaman Bapak Ibu semua melalui WhatsApp. Nah, itu tadi mengenai informasi terkait sistemnya yang di awalan ini. Yang berikutnya adalah ketika kita mengajukan usulan, tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Bu Ketua, bahwa ada pembatasan di mana untuk anggota dosen itu harus 2 orang, untuk penelitian harus 2 orang. Nah, lalu ayo sini yuk. Ya, siap Pak. Harus 2 orang dan nggak boleh kurang dari 2 orang artinya. Lalu kemudian harus menyertakan mahasiswa. Nah, mahasiswa minimal 1. Nah, ketika Bapak Ibu tidak memenuhi tersebut, ketika Bapak Ibu simpan, maka dia akan menolak sistemnya. Selain itu, ada lagi terkait dengan ini. Saya mute dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, ketika salah satu dosen sudah menjadi ketua, maka dia hanya memiliki kans untuk menjadi anggota peneliti 1 kali. Nah, itu juga sudah dikunci dari sistemnya. Jadi Bapak Ibu ketika jadi ketua bisa 1, lalu menjadi anggota 1 kali lagi. Jadi 2 kesempatan. Ketika Bapak Ibu tidak menjadi ketua, maka Bapak Ibu juga punya kesempatan 2 kali sebagai anggota, tidak bisa lebih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin misalnya yang Fulana ini karena banyak rekana sejawatnya mungkin memilih dia misalnya lebih dari 2 orang, nanti itu sistemnya akan menolak juga gitu. Ini sudah terjadi atau sudah dipilih lebih dari 2 ketua pengusul. Nah, seperti itu. Yang lainnya masih sama Bapak Ibu, di sini memilih topik unggulan, subtopik, bidang ilmu, lalu mengunggah proposal. Nah, untuk proposalnya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bu Ketua, saya coba ganti share screen-nya. Saya beralih ke proposal sekarang. Nah, di sini. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan nanti yang ini jangan diotak-atik gitu ya kata Bu. Tapi seolah kalau sekarang ini udah nggak bisa Bapak Ibu otak-atik lagi karena memang secara sistem juga sudah dikunci. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merubah itu nggak akan bisa. Ini lagi-lagi menyadur atau mengadopsi dari sistemnya Ristekdikti untuk terkait dari proposal. Nah, jadi yang bisa Bapak Ibu rubah yang mana? Ya ini nih, yang ada tanda atau apa ini ya, seperti stabilo warna kuning ini nih yang bisa Bapak Ibu rubah. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu rubah semua, sampai metode dan lain-lain, jadwal penelitian juga nanti Bapak Ibu hanya bisa merubahnya di sini-sini.
demikian juga dengan alat dan bahan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di paling bawah di sini ada surat kesediaan melaksanakan penelitian yang harus ditandatangani oleh ketua peneliti. Nah, ini teknisnya adalah nanti berarti Bapak Ibu untuk halaman yang paling bawah ini Bapak Ibu print dulu, kemudian Bapak Ibu tanda tangan, bubuhkan materai dan ditanda tangan, kemudian di-scan, baru disatukan lagi Bapak Ibu dengan proposalnya. Dengan yang di atasnya ini. Baru nanti setelah itu Bapak Ibu upload. Nah, demikian. Saya kembali lagi ke yang Simditapmas. Nah, di sini, nah ini tadi yang dimaksud dengan persetujuan menjadi anggota penelitian. Nah, di sini misalnya ini sambil contoh, ternyata Bu Prof Yuni ini sudah ada 2 orang nih yang ngebet pengen menjadikan anggota. Nah, di sini nanti Bu Prof tinggal centang aja nih yang warna hijau ini, diklik centang, dia mau tidak untuk menjadi anggota, kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi juga disampaikan oleh Bu Prof terkait dengan ada timeline di sini kan buka tanggal 12 sampai 12 April sampai 14 Mei. Nah, di situ kan berarti ada sekitar kurang lebih 4 minggu Bapak Ibu ya. Nah, sesuai tadi yang Ibu Yuni sampaikan bahwa setiap hari Jumat nanti ada kami dari tim admin LPPM juga melakukan cek terkait dengan administrasi awal nih Bapak Ibu, sesuai nggak dengan formatnya, template-nya sesuai tidak, sudah pas atau belum gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, langsung ditolak. Misalnya Bapak Ibu memasukkan di minggu pertama, berarti kan cepat nih, langsung masukin, langsung upload, kita cek dulu ada nggak sesuai nggak nih. Kalau ada yang nggak sesuai, langsung kita tolak dan kita kasih message-nya di situ. Nah, nanti setelah setiap hari Jumat kita akan lakukan itu. Ketika ada yang ditolak, berarti kan Bapak Ibu langsung bisa ngecek di hari Sabtunya misalnya gitu. Hari Sabtu Bapak Ibu cek di mana di sini di bagian pengajuan proposal di sini nih. Nah, di sini nanti ada nih Bapak Ibu, misalnya ada yang menunggu menunggu review gitu tulisannya. Tapi ketika nanti terus berubah statusnya menjadi ditolak, Bapak Ibu bisa baca message-nya apa nih, kenapa sih ditolak. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa langsung melakukan perbaikan dari proposal yang tadi di-reject itu, ditolak itu. Oh, mungkin nggak sesuai template nih, langsung Bapak Ibu perbaiki template-nya, sesuaikan, upload lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan ketika misalnya terjadi kesalahan minor seperti tadi, misalnya terkait dengan template dan lain-lain. Nah, itu akan kami lakukan di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Setelah masuk minggu keempat, maka proposal yang masuk pada minggu keempat tidak akan ada lagi istilahnya ya udah kalau udah salah di reject dan tidak akan bisa lagi ada perbaikan. Nah, itu tadi sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketua kami bahwa memang kita bikin aturannya seperti itu gitu. Jadi memang insya Allah itu juga nanti bisa memudahkan Bapak Ibu yang terkait seperti yang tadi ada kesalahan apa langsung bisa diperbaiki, ditolak dulu, jadi nggak langsung serta-merta langsung di-reject dan tidak ada perbaikan gitu. Sepertinya sudah semua materinya dari saya, Mas Darto. Demikian, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sedikit saya umumkan juga ada beberapa penelitian yang masih menyisakan di tahun lalu. Karena tahun lalu kan belum sentralisasi, di antaranya ada FKK ya. Nah, nanti yang penelitiannya baru cair tahun ini kami tutup, seperti juga Dikti. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan UPPM Fakultas terhadap peneliti-peneliti yang memang tahun lalu belum terlaksana, dananya masih sudah dicairkan ya, baru aja dicairkan gitu ya dari Buwarek 2, itu mengurangi daripada kuota fakultas tersebut. Nah, yang lainnya tetap gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sambil nganu Mas Darto ini? Oh iya, ini ada Bu Linda nih, Bu Linda Astriani ya.
izin bertanya, untuk ketentuan mahasiswa, adakah minimal atau maksimal semester? Ya, kalau mahasiswa, kalau bisa sih semester ke 5 ya, 5 ke atas ya. Karena sudah mau penelitian ini ya, atau 4 ya kalau untuk teknik kimia. Begitu Bu Linda, Pak Gunawan Santoso ini. Untuk penulisan, jika di penelitian nasional pakai IEEE dan jika di UMJ internal itu apakah pakai penulisan? Oh, ini penulisan daftar pustaka ya Pak? Daftar pustaka pakai ini Pak, kami pakai metode penomoran, saya lupa ya. Itu metode apa ya? Lupa. Yang penting ada nomornya Pak. Saya lupa saya. Baik. Sesuai dengan panduan dikti aja Pak. Baik Bu, baik. Belajar untuk ke panduan dikti aja ya Pak. Nanti kita umumkan, saya lupa untuk ini kan. Tapi kita masih lepas kok Pak untuk itu. Baik. Oke. Ya, Vancouver nih. Terima kasih Bu Istianah Suruli. Ya, pakai Vancouver. Oke. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi karena sudah mau mendekati ke zuhur. Berarti saya berharap bahwa Bapak Ibu semua sudah menguasai medan semuanya ya. Oke. Prof, izin dari Yani, Prof. Ya, izin, maaf. Terima kasih, Prof. Sebelum ditutup, satu pertanyaan saya, Prof. Tentunya apa yang kita upayakan dari penelitian Pengmas ini, ujung-ujungnya salah satunya kaitannya dengan akreditasi ya, Prof. Ya, alhamdulillah UMJ sudah mulai menginisiasi sejak tahun yang lalu dengan Simliptakmas. Dan itu kami sangat terbantu dengan akreditasi kemarin yang sudah berjalan. Ke depan kita tentunya juga akan menggunakan Simliptakmas ini untuk akreditasi. Namun di Simliptakmas tersebut kan juga ada dana ya, Prof. Dananya dimasukkan dalam Simliptakmas. Nah, itu agak sedikit dengan akreditasi agak kurang senada gitu jumlahnya. Kalau di akreditasi kebetulan kami ini di Lamketekes itu untuk penelitian itu per dosen begitu ya. Itu penelitian hampir 10 juta. Kalau memang kita mau dapat poin 4 begitu, Prof. Nah, untuk mensiasati tetap Simliptakmas jalan dan ini juga menjadi supaya kita nggak nanti pas akreditasi nggak sulit gitu. Nah, itu bagaimana ya, Prof? Mohon masukan. Terima kasih. Untuk akreditasi kan biasanya Ibu juga melakukan modifikasi. Ya. Nah, kalau pasti itu. Kenapa? Nah, ya. Kan ada dana dari eksternal, kemudian ada dana dari EPKM, kemudian ada dana dari talenta inovasi dan lain-lain kan, Bu? Betul. Iya, Prof. Modifikasi itu kalau dulu, kalau belum pakai sistem, kan kita mungkin modifikasinya agak mudah ya, karena tidak terkait sistem. Namun kalau sekarang kan tentunya kita di sistem itu sudah seperti ini adanya. Jadi nanti modifikasinya, gimana ya, Prof? Loh, kan Bu, dana kita itu 440 skema loh, Bu. Iya, Ibu hitung aja. Dosen UMJ itu 550. Ya kan? Nah, yang sudah mendapatkan dikti aja 1,8, Bu. Tahun ini bisa naik gitu kan. PKKM itu hampir 6 miliar ya, gitu dan seterusnya. Saya rasa Pak Warek 1 sebagai asesor juga telah melakukan perhitungan itu sih, Bu Yani. Iya. Kalau di universitas mungkin bisa ya, Prof. Tapi kan kita akreditasinya prodi nih, Prof. Sebentar, Bu. Sebentar. Yeah. Satu lagi yang belum saya sampaikan. Yeah. Penelitian yang sifatnya pembimbingan, itu Ibu atur aja sebagai pembiayaan yang ada biayanya kan, Bu. Tapi walaupun tidak masuk ke sistem, tetapi masuk pada data di fakultas kan, Bu. Tentu saja itu yang mengetahui adalah prodi. Prodi bisa naik ke fakultas itu, ya kan? Dana itu kan tidak mesti harus jadi
kalau Pak Warek 1 kemarin tuh selalu memberikan arahan gitu ya Bu ya, karena LPPM itu bukan pembuat keputusan gitu ya. Yang memutuskan adalah rektor gitu ya. Nah, pertama kali adalah hibah yang berasal dari Dikti. Kedua adalah hibah yang berasal dari internal. Yang ketiga, biaya yang berasal dari proses pembimbingan mahasiswa. Yang sebenarnya kalau di asesor kan tidak ada dana mandiri ya. Tetapi kan itu biasanya dikasih dana kan, pasti mau makan dana gitulah. Nah, itu kan tinggal Ibu atur sebagai Wadek 1 kan, itu untuk yang berbasis pada penelitian mahasiswa kan bisa diatur seperti itu. Nah, begitu barangkali Bu Yani. Nah, saya rasa dengan dana kenaikan 440 bahkan kalau ini terserap Bapak Ibu, katakanlah 500 bisa ya, mungkin kita pertimbangkan lagi nanti Pak Rektor biasanya bisa dinego juga gitu ya. Tapi saya rasa 440 aja belum tentu terserap Bu Yani. Iya. Begitu. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan teman-teman semangat ya Bu, sehingga proses akreditasinya bisa juga tercapai gitu. Ya, jadi itu sudah 10 juta ya Bu Yani ya. Jadi artinya dananya 10 juta per dosen. Jadi tinggal Ibu menggerakkan daripada FIK Ibu. Artinya kan tetap kita kan pakai kompetisi ya. Karena di akreditasi itu kalau nggak kompetisi bukan hibah. Gitu. Iya, betul. J. Baik, Prof. J Ibu, matur nuwun. J. Bapak Ibu, apakah masih akan ada yang bertanya? Kalau enggak, kita masih ada waktu kira-kira. Halo, Prof. Ya, mungkin saya tambahkan. Pak Warek 1. Alhamdulillah nyimak terus ya Pak. Nyimak terus ya. Jadi begini Bu Yani, memang kita sudah kita perhitungkan untuk dana penelitian maupun PKM itu ya, menyesuaikan dengan template dari akreditasi prodi. Yang rata-rata itu mengenai penelitian seperti hampir sama sih seperti setelah kita cek antara prodi yang sudah punya LAM ya, yang di pendidikan, yang teknik, keperawatan, kesehatan, itu hampir sama Bu sebetulnya. Termasuk kedokteran pun sama juga. Jadi sudah rata-ratanya sekitar segitulah. Ya. Tapi ada permintaan khusus kan teman-teman di kedokteran untuk minimal 15. Jadi ya kita kita iakanlah barangkali itu. Nah, artinya itu khusus untuk kompetisi internal. Sebetulnya hitungan rata-rata itu kan akumulatif ya, dari ada yang hibah, ada yang apa dan sebagainya. Kemudian kalau kita jumlahkan itu sekitar masih memungkinkan lah, masih sesuai dengan porsi yang ada di akreditasi. Ya, kenapa? Karena kalau memang kita mau semua kita alokasikan misalnya 10 juta ya, 10 juta kali 500 dosen. Ya, kali 600 sekian dosen itu kan sudah berapa miliar sendiri itu ya. Nah, itu nggak memungkinkan dalam RAB kita gitu, Bu. Ya, karena kita bicaranya universal di tingkat universitas. Jadi insya Allah sih itu sudah memenuhi lah kalau diakumulatif dari sisi rata-rata semua aktivitas, Bu. Ya. Jadi demikian. Ya. Nanti untuk pelaporan di akreditasi kan kita bisa sesuaikan ininya rata-ratanya. Iya. Memang harus di-push kayaknya Pak. Ya. Nah kita ingin test case saja dengan dinaikkan dana ini, antusiasme naik apa enggak gitu. Iya gitu. Udah dinaikkan dananya tapi enggak minat juga, ya enggak tahu juga harus bagaimana gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Dan cukup signifikan naiknya kan, 7,5 juta, berarti sudah 50% ya Prof ya? Iya, kita itu kalau LPPM tahun lalu tuh hanya 50 Pak jatahnya
Pak Warek 1. Jadi totally itu kenaikan kita itu hampir berapa kali? Itu 9 kali lipat. Nah, makanya itu besar sekali. 9 kali lipat dengan adanya sentralisasi ini. Sebenarnya nanti akan tujuannya itu adalah berapa persen dosen melakukan penelitian, Pak Warek. Ya kan, Pak? Iya, betul. Jadi artinya sebenarnya nanti kita itu bertahap ya Bapak Ibu ya. Kita juga ingin mengejar ketinggalan daripada UMY dan UMM dan juga UAD ya. Bahwa setiap dosen itu sebaiknya mempunyai 1 penelitian per tahun. Begitu Bapak Ibu. Jadi Pak Warek matur nuwun sangat atas arahan dan masukannya. Bapak Ibu, monggo apakah masih ada? Mas Darto kayaknya tidak ada. Barangkali bisa foto bersama dulu Pak sebelum ditutup. Bu Yuni boleh saya teh? Nggih, monggo Ibu. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Saya kan masih punya utang Prof untuk penelitian yang belum terlaksana dan waktu itu kan didanai dari internal. Nah itu bagaimana ya Prof ya? Apa bisa dilanjutkan gitu atau seperti apa? Apa itu masih terhitung yang harus dikerjakan atau bisa dialihkan ke penelitian lain gitu Prof? Maksudnya Ibu didanai dari penelitian internal tahun berapa ya? Saya nggak tahu betul. Itu tahun 2020. Terus 2020 fakultas ya Bu ya? Iya Bu. Nah terus kemudian sekarang mau diapain lagi Bu? Nah kan saya belum terlaksana penelitiannya itu. Oh. Nah itu bagaimana ya Prof? Apa Ya bisa? usulkan lagi Bu. Oh gitu. Usulkan lagi aja dengan format yang sekarang ya. Terlaksana berarti uangnya belum cair kan Bu? Belum ya? Pak, belum. Oh ya belum berarti harus diulang lagi. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kecuali uangnya udah diterima lah, itu utang itu ya harus diselesaikan. Jadi matur nuwun Bu Giatni. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, ini udah mau jam 12 Prof. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, Mas Darto, saya serahkan waktunya ke Mas Darto untuk bisa menutup dan juga bisa foto bersama untuk kebersamaan kita tahun ini Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kita juga melengkapkan siapa tahu di dalam pertemuan ini Bapak Ibu belum sempat ketemu di awal Ramadan kemarin. Kami dari LPPM mengucapkan selamat saum Ramadan dan juga mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof dan Pak Warek. Bapak Ibu sebelum kami tutup, mohon di on cam agar kita foto bersama. Cukup banyak Bapak Ibu, ada 7 slide, jadi mohon bersabar. Tapi yang belum on cam agar segera di on cam. Slide pertama Bapak Ibu. 1, 2, 3.